Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Fatkur Rahman dengan NIM 075 dan teman saya Wanda Aziza dengan NIM 073. Di dalam psikologi industri dan organisasi, terdapat kesehatan organisasi, yang dimana kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat dari organisasi lain di bidangnya sehingga dapat mempertahankan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang, menurut Keller dan Pace tahun 2011. Next. Selain itu, pandangan awal tentang konsep kesehatan organisasi termasuk organisasi sekolah diantaranya adalah dikemukakan oleh Matthew Miles dan Talcott Parson. Matthew Miles mengemukakan definisi tentang kesehatan organisasi sebagai a healthy organization is one that not only survives in easy environment but continues to grow and prosper over the long term. An organization on any given day may be effective or ineffective, but healthy your organization avoid persistent ineffectiveness. Kesehatan organisasi sekolah adalah struktur yang berguna yang digunakan untuk menggambarkan hubungan individu yang saling menguntungkan antara guru, direktur, dan juga siswa. Menurut Hoy, Tarter, dan Kems pada tahun 1991. Next. Di dalam psikologi industri juga terdapat 3 kelompok utama dan 9 elemen kesehatan organisasi. Yang pertama terdapat keselarasan. Di dalam keselarasan ada arahan, yang dimana arahan adalah kejelasan arah organisasi, bagaimana organisasi mencapainya, dan bagaimana arah organisasi memiliki makna bagi pegawainya. Kemudian ada koordinasi dan kontrol, yang dimana adalah sejauh mana organisasi menginspirasi aktivitas pegawainya. Dan kemudian ada inovasi dan pembelajaran. Adalah keyakinan bersama dan kualitas interaksi di dalam dan lintas unit organisasi. Kemudian ada pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan sendiri terdapat akuntabilitas. Akuntabilitas sejauh mana individu memahami apa yang diharapkan darinya, memiliki cukup kewenangan untuk melaksanakannya, dan mengambil tanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik. Selain akuntabilitas, juga terdapat kepemimpinan. Kemampuan untuk mengevaluasi kinerja dari risiko organisasi dan untuk mengatasi isu dan peluang saat keduanya muncul. Kemudian terdapat motivasi. Adanya antusiasme yang mendorong pegawai untuk memberikan usaha lebih untuk memberikan hasil yang terbaik. Kemudian terdapat pembaharuan. Di dalam pembaharuan tersebut terdapat orientasi eksternal, yang dimana kualitas kedekatan dengan pengguna layanan, pemasok, mitra kerja, dan stakeholder eksternal lainnya. Kemudian ada kemampuan, yaitu kualitas dan arus ide baru, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan membentuk dirinya sendiri saat dibutuhkan. Next. Ada 3 tingkatan kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari organisasi lainnya. Kesehatan suatu organisasi dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu sakit atau ailing, mampu atau able, sehat atau elit. Untuk dapat memberikan kinerja yang optimal kepada para stakeholders,
Suatu organisasi harus keluar dari kondisi sakit atau ailing dan berada paling tidak pada tingkat mampu atau able untuk kesembilan dimensi kesehatan organisasi. Organisasi yang sehat secara keseluruhan adalah organisasi yang dapat mempertahankan kesehatan pada sekurang-kurangnya kondisi mampu atau able untuk kesembilan dimensi tersebut, dan selanjutnya mencapai dan mempertahankan beberapa dimensi yang menjadi prioritas sesuai dengan visi organisasi ke depan untuk berada pada kondisi tertingginya yaitu sehat atau elit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya, 3 tingkatan organisasi ditinjau dari 9 aspek yang sudah dijelaskan di atas. Yang aspek yang pertama yakni arahan. Organisasi yang memiliki kesehatan arahan yang sakit itu hanya memiliki strategi yang tidak dapat mengatasi isu-isu yang sulit. Mereka hanya bisa mengatasi isu-isu yang biasa-biasa saja. Tapi organisasi yang dikatakan mampu atau kesehatannya mampu itu mereka bisa menyusun dan berkomunikasi strategi yang tepat dengan didukung oleh sistem dan proses yang baik. Sementara organisasi yang hebat itu mereka bisa menyusun, mengkomunikasikan strategi yang tepat dengan didukung oleh sistem dan proses yang baik, serta memberikan tujuan dan melibatkan pegawai di dalam perusahaan tersebut. Dalam tanda kutip, visi mereka. Selanjutnya, kepemimpinan itu bisa organisasi yang bisa dikatakan sakit itu memberikan instruksi dan monitoring yang berlebihan. Mereka hanya marah-marah saja, atau kontrolnya mereka tidak melihat situasi yang ada di pegawainya. Mereka hanya menginstruksikan, mereka tidak tahu apa keluhan yang ada di pegawai. Sementara itu kepemimpinan mampu itu menunjukkan kepedulian terhadap bawahan dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Di sini pemimpin mampu melihat apa saja yang keluhan yang dimiliki oleh pegawai. Itu dikatakan mampu. Sementara itu kesehatan organisasi kepemimpinan yang bisa dikatakan sehat itu mereka mampu menunjukkan kepedulian terhadap bawahan dan sensitif terhadap kebutuhan mereka, serta menetapkan sasaran yang menantang dan menginspirasi pegawai untuk bekerja dengan potensi penuh. Tantangan yang lebih tinggi diberikan pemimpin untuk pegawai. Ini pemimpin yang bisa dikatakan sehat, kepemimpinan yang sehat. Selanjutnya, dalam budaya dan iklim kerja. Organisasi yang sakit itu tidak memiliki nilai bersama yang koheren. Kalau mampu, organisasi yang mampu itu terlihat ketika memiliki landasan kepercayaan di dalam dan antar unit organisasi. Itu mampu. Dan yang sehat itu mereka memiliki landasan kepercayaan di dalam dan di antar unit organisasi, dan juga membangun budaya kinerja organisasi yang kuat dan mampu mendapatkan dengan baik. Itu organisasi yang sehat dalam konteks budaya dan iklim kerja. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik, mereka memiliki kompleksitas yang berlebihan dan peran-peran yang tidak jelas di pegawainya.
Sementara yang mampu, mereka dapat ditinjau dari mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dan dalam menghubungkan kinerja dan konsekuensi. Itu mampu. Dan kalau sehat, mereka tak hanya memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas saja, tapi mereka juga mendorong pola pikir dan rasa memiliki pekerjaan di tiap level. Selanjutnya, koordinasi dan kendali. Organisasi yang sehat itu membangun sistem dan proses pengendalian yang saling berlawanan dan tidak jelas. Sementara yang mampu, mereka menyelaraskan sasaran target dan mengukur yang dikelola dengan proses yang efisien dan efektif. Kalau yang sehat, mereka tak hanya itu, mereka juga mampu mengukur dan menangkap nilai dari kolaborasi kerja lintas batas organisasi. Itu mampu dalam konteks koordinasi dan kendali. Selanjutnya, organisasi yang sakit di elemen kapabilitas. Tidak mampu mengelola talenta atau menangani pegawai berkinerja yang buruk. Mereka tidak mampu. Ini kalau organisasi kesehatan yang dikategorikan mampu, itu mereka masih membangun keahlian organisasi yang dibutuhkan untuk mengakses strategi, mengeksekusikan strategi kembali. Kalau dalam konteks sehat, mereka tak hanya itu, mereka mampu membangun keahlian organisasi yang dibutuhkan untuk mengeksekusikan strategi dan juga membangun kemampuan istimewa yang menciptakan daya saing dalam jangka panjang. Itu dikatakan sehat. Selanjutnya motivasi. Motivasi di organisasi yang sakit itu menerima rendahnya kapabilitas sebagai hal yang biasa. Sementara yang mampu, mereka mampu memotivasi melalui insentif ruang dan nilai-nilai. Kalau yang sehat, mereka juga mampu menumbuhkan dan rasa kebersamaan dan identitas pegawai untuk memberikan usaha yang terbaiknya. Itu yang sehat. Selanjutnya, orientasi eksternal. Dalam orientasi eksternal ini, organisasi yang sakit itu hanya mengarahkan energi organisasi ke dalam, bukan keluar. Kalau mampu, organisasi kesehatan organisasi yang mampu itu menjadikan penciptaan nilai untuk penggunaan layanan sebagai tujuan utama. Mereka mampu merangkul. Kalau sehat, itu mereka tak hanya menciptakan nilai, mereka juga fokus kepada penciptaan nilai untuk semua pemangku kepentingan. Lebih meluas lagi tentunya dalam kesehatan organisasi yang sehat. Yang terakhir, inovasi dan pembelajaran. Dalam konteks sehat, dalam konteks sakit, itu organisasi tidak memiliki pendekatan yang terstruktur untuk menumbuhkan ide-ide dari pegawai. Kalau mampu, itu mampu menekankan ide-ide dan mengubahnya menjadi nilai secara bertahap melalui inisiatif-inisiatif. Kalau sehat, mereka juga tak hanya menangkap ide-ide dan mengubahnya menjadi nilai secara bertahap melalui inisiatif-inisiatif, mereka juga mampu memanfaatkan jaringan internal dan eksternal untuk menjaga posisi ke depannya. Itu yang sehat.
Dari penjelasan yang di atas dapat saya simpulkan bahwasanya tak hanya orang yang perlu sehat, tapi organisasi pun juga sehat. Agar apa? Agar jaringan yang kita miliki antara pegawai dengan pemilik perusahaan atau ketua organisasi itu bisa berjalan bersamaan, tidak hanya satu atau dua orang yang menjalankan, tapi semua ikut menjalankan. Dengan itu, visi misi dari suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut dapat mudah tercapai. Karena apa? Karena mereka bersama-sama untuk menjalankan suatu organisasi tersebut, bukan hanya satu dan dua orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.